wabarakatuh. Alhamdulillah, Masya Allah, Tabarakallah. Hari ini saya Gili ingin menjelaskan tentang wanita penyabar itu bernama Ummu Kulsum. Jadi buat teman-teman yang belum tahu maksud dari wanita penyabar itu bernama Ummu Kulsum, maksudnya itu dulu di zaman Nabi, dulu ada seorang wanita, dia itu orangnya penyabar. Terus dia orangnya penyabar, pokoknya dia penyabar banget dalam menjalani setiap kehidupannya. Apalagi dia pernah berhijrah, dan itu sampai 20 tahun. Tapi dia tetap dengan tekadnya untuk tetap pada pendiriannya untuk memilih agama Islam, dan dia juga menjaga agamanya dengan kuat, menjaga agamanya dengan penuh kekuatan. Jadi dia nggak terima kalau misalkan agamanya itu diinjek-injek atau agamanya dijelekin. Jadi kalau misalkan, dan wanita itu bernama Ummu Kulsum, dia tuh orangnya ya penyabar. Terus kalau ngejalanin kehidupannya sehari-hari itu dia juga sabar banget. Jadi tapi dia ada juga yang nggak bisa dia sabar kalau misalkan agamanya diinjek-injek atau agamanya dijelekin, dia nggak bakal terima. Tapi dia tuh orangnya yang bisa menjaga agamanya dengan kuat. Jadi kalau misalkan ada seseorang yang jelek-jelekin agamanya, dia pasti bakal marah. Jadi pokoknya Ummu Kulsum itu bener-bener wanita penyabar banget. Jadi tapi dia juga bisa marah kalau misalkan agamanya dijelekin atau agamanya dikatain, dia pasti bakal marah. Tapi dia nggak pernah balas dendam, walaupun dia agamanya dikatain, dia nggak pernah balas dendam. Jadi kalau misalkan kita juga bisa belajar dari Ummu Kulsum untuk selalu belajar bersabar ketika ada orang yang bikin emosi atau ada orang yang bikin kita marah. Kita juga harus sabar. Tapi kalau misalkan yang udah menyangkut keagamaan, itu udah kita pasti kita nggak bakal bisa terima. Tapi bukan berarti kita nggak terima terus kita jelek-jelekin agama lain, enggak. Walaupun ada orang yang ngejelekin agama kita, ya bukan berarti kita harus ngejelekin agama lain. Tapi kita harus harus sabar. Mungkin memang takdir kita buat dikata-katain. Tapi kalau udah menyangkut agama, no, sorry to say, nggak bisa. Tapi kalau Ummi Kulsum, pas ada orang yang ngata-ngatain agamanya, dia selalu bilang kalau misalkan dia bakal tetap pada pendiriannya, dia bakal memilih agama Islam meskipun banyak orang yang bilang agama Islam ini ono, tapi dia tetap dengan keputusannya untuk memilih agama Islam sebagai agamanya. Jadi terus Ummi Kulsum juga dia pernah hijrah dari Mekah ke Madinah, itu sampai 20 tahun. Dia hijrah dari Madinah ke Mekah. Terus dia benar-benar sabarnya tidak tertandingi. Walaupun ada orang yang ngejelekin agamanya, atau
ngata-ngatain agamanya, dia nggak pernah marah karena memang dia orangnya penyabar. Meskipun ada orang yang ngatain, ada orang yang ngatain agamanya, dia tetap pada pendiriannya, dia bakal tetap menjaga agamanya. Jangan sampai agamanya jangan sampai agama yang udah dia anut, yang udah dia pilih itu dirusak atau dirusak. Jadi Umi Kulsum itu benar-benar wanita yang tersabar. Jadi kita juga bisa belajar dari Umi Kulsum. Ya kita harus bisa belajar bersabar ketika ada orang ya, atau misalkan ada ujian yang datang bertubi-tubi, ya kita harus hadapi itu ujian yang bertubi-tubi itu. Tapi ya kita harus bisa ngadepin setiap ujian Allah kasih. Kita nggak boleh ngeluh, harus kita jalanin, harus kita selesain setiap permasalahan yang hadir di kehidupan kita. Ya mungkin Allah lagi uji kita lewat datangnya masalah bertubi-tubi. Jadi kalau misalkan ada orang yang bikin kita marah, jangan kita balas, jangan kita balas buat nyakitin mereka, tapi kita balas dengan kebaikan. Kalau misalkan ada orang yang udah bikin kita emosi, udah bikin kita marah, please kita harus ingat, kita harus sabar, kita harus bersabar, nggak boleh tersebut emosi gara-gara ada orang yang bikin kita marah. Jadi intinya yang kita bisa belajar dari Umi Kulsum adalah kita harus belajar untuk jadi orang yang bersabar dan harus pada pendirian apa yang udah kita pilih. Kita harus jalanin pilihan yang udah kita ambil. Sama kayak halnya agama, kalau agama yang udah kita anut dari kecil Islam, ya memang itu yang agama yang harus kita anut, yang harus kita jalanin, yang harus kita pilih. Jadi kita nggak boleh beralih ke agama lain. Kita harus pada pendirian, harus setia pada agama yang udah kita pilih. Jadi ya teman-teman, sekian penjelasan dari aku. Semoga videonya bermanfaat. Jangan lupa untuk di like, di komen, di share, di subscribe. Jangan lupa aktifkan lonceng notifikasinya biar kalian gak ketinggalan kalau misalkan aku lagi upload video baru. Aku akhiri dengan salam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terus jangan lupa kalian share video ini sebanyak-banyaknya ke teman-teman kalian, ke akun sosial media yang kalian punya, biar teman kalian bisa dapat ilmu yang bermanfaat dari video-video aku. Aku akhiri dengan salam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye bye guys, see you next time to my video. Bye bye.